Haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan bersama katakan amin. Shalom. Haleluya. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan ya. Kita akan membuka Alkitab. Kita baca dari kitab Kejadian pasal yang ke-24. Kejadian pasalnya yang ke-24. Saya beri judul atau saya berikan tema khotbah saya. Oke. Berpegang teguh pada janji Tuhan. Berpegang teguh pada janji Tuhan ya. Yuk kita lihat firman Allah di dalam Kejadian pasalnya yang ke-24. Kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17. Kita baca bergantian ya. Saya baca ayat yang ganjil, nanti jemaat akan baca ayat yang genap sampai akhir. Kita baca di ayat 17 bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Di sini aku berdiri di dekat mata air. Dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air.
Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka. Kepencet. Kejadian 24. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham, buyungnya dibawanya di atas bahunya. Bersama-sama, kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya, serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Nah, kita lihat cerita ini, tentunya kita mengerti cerita mengenai Abraham yang semakin tua, tentunya memikirkan bagaimana masa depan daripada anak-anaknya. Dan salah satu tentunya dalam hal ini adalah Ishak, anak perjanjian. Kalau kita baca di pasal sebelumnya, kita lihat di situ istri Abraham, siapa namanya? Sarah ya. Itu dikuburkan, mati dan dikuburkan. Kemudian usia Abraham semakin tua dan dia sangat kepengen anaknya menikah. Namun Allah yang telah berfirman kepada Abraham bahwa keturunannya akan banyak seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Tentu dia akan berpikir, kalau aku sekarang sudah dikaruniakan seorang anak perjanjian dan satu lagi anak yang namanya Ismail, bagaimana keturunan aku selanjutnya? Bagaimana janji Tuhan itu dapat terpenuhi selanjutnya dalam kehidupan keturunanku? Maka tentu dia berpikir bagaimana supaya anakku cepat menikah dan kemudian aku pun dapat melihat cucu-cucuku. Kita lihat bahwa Abraham ini sudah pergi meninggalkan negeri awalnya. Dia berasal dari mana? Ur Kasdim ya. Kemudian dia pergi tanpa tahu tempat tujuan awalnya, bahwa Tuhan mau menuntun hidupnya dan akan memberikan negeri perjanjian yang kita ketahui akhirnya namanya adalah Kanaan. Nah, pada waktu dia tinggal di daerah sekitar itu, maka tentu perempuan-perempuan yang ada di sana kalau menikah dengan anaknya, maka anaknya berarti menikah dengan orang yang tidak percaya. Karena itu dia dan tradisi di masa yang lalu masih ingin menikahkan dari pihak keluarga, keturunan yang sama. Supaya adalah orang-orang yang tetap takut akan Tuhan, yang mengikuti aturan Tuhan. Dan karena itu dia berkata kepada bujangnya yang sudah diberikan kuasa atas seluruh miliknya, ya, supaya mencarikan istri bagi anaknya. Maka disuruhnyalah pergi ke negeri tempat dia asal, ke sanak familinya, untuk kemudian mengambil seorang perempuan daripada mereka. Tetapi bujang ini berpikir, kalau nanti saya ke sana, tapi perempuan itu tidak percaya kepada saya, terus nggak mau ngikutin saya, nggak mau ikut bersama saya ke Kanaan, bagaimana? Apa saya ajak aja Ishak itu untuk pergi ke kampung halamannya? Maka Abraham berkata, jangan ya sekali-kali kamu bawa anakku ke sana. Kenapa Abraham melarang? Kenapa Abraham melarang bujangnya itu Eliezer untuk tidak membawa Ishak ke negeri ke negeri awalnya dia, ke tempat kampung halamannya? Kenapa? Kenapa? Nggak tahu ceritanya? Perhatikan di ayatnya ya, begini. Kejadian 24 tadi kan, kita lihat di sini Abraham berkata begini ayatnya, perhatikan.
Ayat yang ke-6 mulai ya. Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, diperingatkan, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Ayat 7 perhatikan. Tuhan Allah yang empunya langit dan yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku dan yang telah berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini, di mana Abraham saat itu sudah tinggal di negeri Kanaan. Dialah juga akan mengutus malaikatnya bersama di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Artinya Abraham mau mengatakan, jangan bawa anakku sekali-kali ke sana, karena justru Tuhan mau saya keluar dari sana ke sini dan berjanji di sini negeri ini akan diberikan kepada saya dan keturunan saya. Jadi jangan balik ke kehidupan lama saya, jangan balik kepada kampung halaman saya, jangan balik kepada kehidupan yang sebelumnya. Jangan bawa anak saya kembali ke tempat asalnya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, untuk bisa berpegang teguh pada janji Tuhan, Abraham ini berusaha, dia mengingat bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan yang bersumpah itu pasti dalam iman percayanya akan memenuhi janjinya. Karena itu yang perlu dia lakukan adalah yang pertama, jangan kembali kepada kehidupan lama. Kita, saya, ibu-ibu, semua kita sekalian dipanggil Tuhan dari kehidupan lama kita, sanak famili kita, keluarga kita, awal asal mula kehidupan kita. Kehidupan awal asal mula Abraham itu menganut kepercayaan di masa yang lalu, ya kepercayaan bukan kepada Allah. Jadi kalau Tuhan sudah memanggil untuk satu kehidupan yang dibawa ke negeri perjanjian, negeri yang berlimpah susu dan madu, kepada kehidupan yang baru, maka jalanilah kehidupan yang baru itu. Saya yang dipanggil dan keluarga saya, seisi rumah saya, seluruh keturunan saya, dan jangan bawa kepada kehidupan yang lama, di mana sebelumnya Tuhan belum memanggil saya. Nah, saya kira kita masing-masing punya background kehidupan masa lalu. Kita ini bukan lahir sekedar jadi orang percaya. Anak-anak kita bersyukur sekarang mereka lahir dari keturunan kita yang sudah percaya. Tapi kita lahir belum tentu menjadi anak-anak yang keturunan orang percaya orang tuanya sebelumnya. Saya termasuk yang demikian. Saya bukan keturunan orang percaya sebelumnya. Kita punya kehidupan yang belum mempercayai Tuhan sebelumnya. Nah, jadi Tuhan mau apapun kehidupan di masa yang lalu, jangan pernah kita kembali kepadanya. Jadi kalau Tuhan menuntun hidup kita ke arah yang sudah diperbaharui, kalau Tuhan memanggil kita ke arah yang sekarang kita ada, mari jalani dan kehidupan kita betapapun tantangan, sulit dan apapun yang kelak akan terjadi. Kalau dikatakan kalau nanti saya ke sana, terus orang itu tidak mau ikut, bagaimana? Pokoknya jangan sekali-kali ya kau bawa anakku ke sana. Tetap pegang teguh, Tuhan pasti penuhi janjinya. Kalau kita sekarang sudah dibawa kepada kehidupan kekristenan yang sekarang ini, mari jalani dan tekuni bahkan terus bertumbuh maju. Sampai janji-janji Tuhan kepada kita itu digenapi. Ada banyak tentunya tantangan-tantangan yang kita hadapi, rumah tangga, keluarga yang kita jalani. Kita dipanggil menjadi orang yang percaya sekarang. Kita jalani kehidupan sebagai orang percaya. Sebagai keluarga yang percaya. Sebagai anak-anak yang sudah kita lahirkan
anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Mari didik, mari ajar, mari lindungi supaya kita ini dan seisi keluarga kita tetap ikut Tuhan selamanya. Apapun yang terjadi. Apapun ancamannya yang mungkin terjadi ke depan. Jadi yang penting adalah kita jalan di masa sekarang, bukan kembali di masa yang lalu. Ada orang-orang yang kembali meninggalkan kehidupan yang lama. Kalau dulu kita tidak pernah melayani Tuhan, dan sekarang kita sudah melayani, upayakanlah agar kita tetap melayani. Jangan tinggalkan pelayanan itu. Kalau kita tinggalkan pelayanan, sama dengan sebelum kita dipanggil. Kalau kita sekarang sudah dipanggil melayani, jalani itu dan terus bertumbuh, berkembang. Saya kalau dipikir untung ruginya, waktu saya habis banyak untuk melayani sana sini. Capek, lelah. Kalau dihitung dari materi, mungkin kalau saya jalani pilih, saya gunakan waktu saya untuk cari duit yang lain, mungkin lebih orientasi ke uang, mungkin memang lebih enak sih ya, dapat uang gitu loh. Tapi kalau pelayanan pekerjaan Tuhan, udah banyak hal yang kita kerjain gini-gini. Ya memang nggak sama seperti dulu, nggak sama. Nggak sama seperti waktu saya masih di dunia sekuler, kita kerjakan, habiskan waktu banyak, lebih banyak di dunia pekerjaan. Tergantung Tuhan panggil kita di mana. Karena Tuhan berkata, hidupilah panggilanmu. Jadi ibu-ibu pun sama, kalau Tuhan panggil kita di apapun yang telah Tuhan panggil kita sekarang ini, tekuni, jalani, dan biarlah itu berkembang terus bertumbuh. Kita punya potensi, kita punya kemampuan semakin bertumbuh. Kan kita diajar nanti, wanita cakap apa, wanita bijak dan cakap apa gitu ya. Berdampak nantinya ya, jadi berdampak. Kalau kita nggak cakap, nggak bijak, bagaimana bisa berdampak baik? Jadi kita bisa memberikan satu kontribusi kepada lingkungan, kepada keturunan, kepada keluarga, itu akan lebih baik lagi. Jika kita terus semakin mengasah kehidupan kita, dan apapun yang terjadi tantangan ke depan di depan kita, jangan pernah balik ke masa yang lalu. Itu yang Tuhan inginkan yang pertama dari renungan bacaan ini. Yang kedua, kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan juga mau mengajar kepada kita seperti Abraham, kita lihat di ayatnya yang ke-6 dan 7. Perhatikan ayatnya yang ke-6 dan 7 tadi yang sudah kita baca lagi. Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan Allah yang mempunyai langit yang telah memanggil aku dari rumah ayahku, dari negeri sanak saudaraku dan seterusnya begitu ya. Jadi dia yakini dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Jadi apapun yang dikatakan orang, termasuk budaknya waktu itu bujangnya, berpegang teguh pada janji Tuhan. Jadi kalau kita ada pegang satu panggilan Tuhan pribadi, satu janji-janji firman Tuhan, apapun yang kita ingat, yang Tuhan perkatakan untuk kita pegang teguh. Saya masih tetap percaya kalau dulu saya dipanggil kembali balik, bahwa Tuhan pada akhirnya mendengar saya. Ketika saya bergumul dan ketika waktu saya nggak ke gereja lagi kan saya berdoa. Nyawa saya mau dicabut itu, ya mimpi akhir zaman, kiamat, saya bertobat, saya minta ampun. Saya udah lama terhilang, tidak ke gereja dan minta Tuhan kasih saya kesempatan. Sekali ke gereja, selamanya saya ke gereja. Jadi dari situ saya akan terus mengingat janji saya kepada Tuhan dan saya yakinin karena pada akhir dari cerita mimpi itu bahwa akhirnya saya bisa selamat, bahwa Tuhan mendengarkan saya sehingga saya sadar dan saya terluput dari maut. Nyawa yang sudah ada di leher, jadi ternyata roh ditarik keluar, meninggalkan maut tubuh, saya udah merasa di sini. Jadi ngap-ngapan begitu saya sadar dan saya percaya Tuhan dengar saya dan beri saya kesempatan. Saya pegang teguh janji saya kepada Tuhan
bahwa saya akan sekali ke gereja tetap ke gereja dan itu yang saya jalani. Dan saya juga berpegang teguh bahwa Tuhan dengar doa saya dan saya pasti selamat. Nah demikian pun kehidupan kita masing-masing. Yakini, percayai, berpegang teguh apapun juga. Di masa sekarang ini kita diperhadapkan dengan banyak hal yang bisa menggoyahkan iman kita. Ke depan akan masih ada goncangan-goncangan yang lebih hebat dari yang sekarang terjadi. Yang sekarang terjadi dikatakan belum apa-apa, belum kesudahannya. Belum kesudahannya. Masih akan datang masa kesukaran yang besar. Masih akan datang masa-masa yang sulit yang kelak akan menguji iman percaya kita. Tapi mari perkuat, pertebal kepercayaan kita agar tadi jangan kembali ke jalan lama, jangan kembali kepada kehidupan lama. Kan juga waktu orang-orang Majus kan udah dibilang kan, ternyata supaya mereka baliknya melalui jalan lain. Kenapa? Karena jalan yang sama itu balik kepada Herodes, ada satu jerat maut bagi dirinya. Karena Herodes merancangkan perbuatan jahat. Berkedok mau datang menyembah kepada Yesus juga, kasih tahu aku kalau kau sudah jumpa, tapi malaikat mengingatkan jangan kembali kepadanya. Dia pulang melalui jalan lain. Kehidupan kita juga sama. Nah kemudian setelah itu yuk kita berjalan di jalan yang sekarang kita jalani sambil berpegang teguh, pegang kuat-kuat. Jangan lepas apapun juga. Kadang kita diuji dengan sesuatu, wah ini instan. Kayaknya yang ngikutin prosedur nggak bisa nih. Terus pegang. Untuk orang kerja, untuk dunia usaha. Waktu saya ikuti talk show kemarin dengan Grace Natalia, dengan staf khusus daripada Menhan Prabowo itu, dengan ketua umum Gempar dan lain sebagainya. Salah satu yang dipertanyakan oleh audiens, salah satunya kepada mereka adalah bagaimana menghadapi di dalam praktek-praktek kalau kami ada tender, biasanya di tender itu ada tantangan. Ya. Biasanya sepulang kami ajukan tender, biasanya kita yang suka kasih amplop. Dipancing dulu. Bukan kita yang kasih amplop, kita dikasih amplop. Ternyata direnung-renung. Bagaimana ini kalau saya dikasih amplop? Rupanya itu pancingan bahwa engkau ingat kepada dia yang kasih amplop. Lain kali kalau kau menang, begitu kau menang, ingat kepada saya. Dan kemudian bisa ada deal-deal pribadi. Nah menjadi tantangan, kesaksian yang saya dengar kemarin juga. Ya kan? Kalau kayak gitu, wah duitnya segepok, amplopnya banyak. Mau diambil apa enggak? Tapi kalau diambil ada ikatan. Kalau kayak gini lain kali kau muluskan ya, kau jalan ini ya. Dunia itu menawarkan banyak hal, cara-cara yang bisa jalan pintas untuk menuju kesuksesan. Tapi di sini menjadi tantangan. Sama seperti orang-orang di luar, waktu belum menjadi orang yang pegang jabatan. Wah dia bisa kritisi kuat, tapi begitu udah masuk di dalamnya, terlibat di dalamnya, toh melempem juga. Bahkan terlibat di dalam praktek yang dia kritisi sebelumnya. Jadi kehidupan kita tuh penuh tantangan. Nah disinilah kita harus bisa pegang janji Tuhan. Dan saya percaya jika kita ikut Tuhan, Tuhan sanggup untuk memberkati kita dengan cara Dia. Kalau kita hidup seturut dengan Tuhan, Tuhan sanggup untuk memelihara kita, bahkan kita juga tidak kalah untuk diberkati. Dan berkat datang dari Tuhan akan jauh dari belalang pelahap yang menggerogoti. Kadang kita berlimpah tapi banyak penyakit. Kadang kita punya dapat ini, gak lama keluar untuk hal yang kebutuhan apa aja. Jadi ada banyak hal yang lainnya. Tapi kalau berkat dari Tuhan, maka lumbung-lumbung kita akan semakin bertumpuk, bertambah, keadaan baik di bumi dan baik juga di surga. Jadi yang kedua, apapun juga yang terjadi, pegang teguh janji Tuhan dan berjalan di jalan yang benar. Dan yang ketiga, yang terakhir kita baca di sini, ayatnya selanjutnya yang ke-8 sampai yang ke-17.
Dikatakan di sana, tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikut engkau, maka engkau lepas. Maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku, hanya saja janganlah anakku kau bawa kembali ke sana. Jadi yang Tuhan mau ajarkan di sini, dan Abraham juga bilang sama bujangnya, udah kerjakan bagianmu dengan maksimal. Kerjakan bagianmu dengan maksimal. Enggak usah pusing hasilnya. Lakukan bagian kita seturut dengan arahan Tuhan. Karena Abraham berkata kepada Eliezer, nanti ada malaikat Tuhan, ada tuntunan Tuhan atas kehidupanmu, dan engkau ikuti tuntunan Tuhan sehingga engkau bisa mengerti apa yang Tuhan mau, dan pada ujung akhir dari semua, kalau kita ikut Tuhan, akan kita lihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Dan itulah sebabnya maka Eliezer pada waktu itu ketika dia jalankan tugasnya, dia pergi, dia laksanakan itu, dia ambil unta-unta, dia persiapkan bekal, dia pergi ke negeri daripada Abraham, dan dia berdoa di sana kepada Tuhan supaya Tuhan tunjukkan jalan dengan dia berikan tanda-tanda, jika aku begini, jika begini, jika begini, maka taulah aku bahwa itulah yang Tuhan kehendaki. Dan terjadilah jika kita mencari petunjuk Tuhan, jika kita ingin hidup seturut dengan arahan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita untuk bisa mengerti dan berjalan seperti yang Tuhan mau. Eliezer juga gitu. Jadi Eliezer lakukan itu, dan persis loh di cerita ini yang kita baca tadi, bahwa ternyata iya, begitu dia sampai di sana, ada seorang perempuan yang bernama Ribka tadi, ya, dan dia juga menimba air. Kemudian bujangnya itu berkata, kasih aku minum, dikasih minum juga. Dia bisa minta tanah juga, dia juga nanti akan kasih aku punya onta-ontaku dikasih minum. Benar juga dikasih seperti itu. Jadi kalau kita lihat, kita sudah berdoa, kita minta arahan Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan, niat itikat keinginan hati kita baik untuk mau ikut Tuhan, Tuhan pasti akan tuntun kita dan tolong kita untuk itu. Ya. Asalkan memang niat kita baik, dan jangan kita berdoa. Ada banyak orang seringkali, Tuhan aku sudah berdoa gini-gini, tapi jalannya ini masih pikiran kita yang logika. Ketika nggak sejalan dengan logika kita, ketika nggak sejalan dengan yang kita mau, akhirnya yang kita lakukan apa? Yang kita pikirkan, yang kita mau, yang menurut logika kita, ya itulah yang lebih benar, gitu loh. Jadi seringkali kita minta arahan Tuhan itu, tuntunan Tuhan, doa kita itu cuma formalitas. Itu banyak sekali dalam praktek hidup kita. Kita seolah-olah melibatkan Tuhan, seolah-olah mau ikut Tuhan, kan? Tapi pada kenyataannya akhirnya pilihan kita juga. Kalau kita berdoa untuk keluarga kita berdoa untuk anak-anak kita, bahkan kita berdoa untuk masa depan anak kita. Kita pengen Tuhan tuntunlah supaya anak saya berjalan di jalan kebenaran. Kalau dia punya masa depannya tuntun Tuhan, dan masa depannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, rencanakan. Kalau menentukan teman hidup, kiranya Tuhan juga tentukan. Tuhan berikan hikmat supaya kiranya juga mengerti apa tuntunan Tuhan, sehingga tidak salah memilih. Ya, kalau sudah ada jalan, tunjukkan juga Tuhan apakah memang ini adalah jodoh anakku, apakah dia tulang rusuknya, apakah memang ini daripada Tuhan, apakah Tuhan kehendaki, apakah yang ini akan Tuhan persatukan menjadi istri atau suaminya. Tanya sama Tuhan. Dan kalau Tuhan tunjukkan, puji Tuhan dan jalani. Tapi waktu Tuhan tunjukkan terus gak sesuai, nah seringkali yang kita pilih yang kita mau juga. Wong kita pilih teman hidup pun bisa kadang-kadang kayak gitu. Kita doa begini-gini. Nah hati kita udah nyantel dulu sama dia. Begitu kan? Tapi jawaban Tuhan sebenarnya bukan dia. Nah, tetap juga akhirnya yang kita pilih dia. Gitu. Nah begitu nantinya ke depannya ada masalah dengan dia, kita berdoa sama Tuhan, kalau kita jujur hati pribadi, loh kan dulu bukankah itu yang menjadi pilihanmu?
Bukankah itu yang kau kehendaki, engkau memaksakan apa yang kau mau? Bukan aku. Jadi ada banyak kehidupan-kehidupan yang kita jalani, kalau kita lihat di sini enggak sesuai dengan arahan Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah, yuk lakukan bagian kita seturut dengan arahan Tuhan. Soal hasil itu dari Tuhan, tapi kerjakan bagian. Maka Abraham bilang sama bujangnya, kalau kamu sekarang aku ambil pun sumpahmu, janjimu kepadaku, engkau akan lakukan seturut dengan apa yang kuperintahkan. Kalaupun nanti dalam praktek yang engkau kerjakan enggak seperti yang kau ingin lakukan, hasilnya dia enggak ngikut kamu, kamu lepas dari janjimu, lepas dari sumpahmu kepadaku. Enggak masalah, enggak masalah. Dia enggak ikut kamu, enggak masalah. Tapi aku tahu engkau sudah lakukan. Begitu juga kehidupan kita. Jadi soal hasilnya enggak berhasil kayak gini, enggak masalah. Yang penting sudah kita lakukan. Kalau Tuhan arahkan kepada kita untuk ngomong seseorang, untuk beritakan Injil ke seseorang, untuk ajak seseorang, terus orang itu nolak, enggak masalah. Yang penting kita sudah lakukan. Itu arahan Tuhan buat kita. Ya, soal hasil dia mau ikut, soal hasil dia mau dengar, soal hasil dia mau apa yang seperti yang kita ini, apa dia menolak bahkan menentang kita, enggak masalah. Yang penting sudah kita kerjakan. Maka lakukanlah itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bagian kita kerjakan. Ibu-ibu punya bagiannya, ya. Nah, tugas ibu-ibu apa? Perhatikan, lakukan bagian tugas ibu-ibu. Ketika kita mengerjakan tugas kita, belum tentu dapat sambutan yang baik, belum tentu dihargai, belum tentu cocok juga sama orang itu. Tapi kalau kita lakukan semuanya dengan hati yang tulus, dengan baik, dan kita kerjakan semua dalam tuntunan yang benar, maka kita percaya satu ketika mungkin engkau belum mengerti sekarang apa yang saya kerjakan, satu ketika akan tetap bisa mengerti. Kalaupun tidak mengerti, tapi saya sudah mengerjakan bagian saya. Kalau saya katakan, kalau saya bawel, kalau saya lakukan begini, kalau saya ingatkan gini, itu karena tugas saya sebagai pemimpin. Loh, soal kamu mau dengerin saya apa enggak, lebih urusan bagian kamu untuk dengerin apa tidak. Kamu punya respon. Paling tidak saya sudah katakan, dan paling tidak saya sudah jalankan tugas saya. Jadi saya tidak dituntut salah sama Tuhan, kamu nggak ingatkan, kamu nggak ajarkan, kamu nggak bilangin. Nah, itu yang harus kita lakukan, fokus kerjakan bagian kita. Fokus kerjakan bagian kita dan jalan sesuai dengan arahan Tuhan. Soal hasil nggak usah terlalu pusing. Karena yang menentukan hasil bukan kita. Kalau yang menentukan hasil kita berarti kita orang hebat. Kita ini yang merasa bahwa saya berhasil karena saya. Ya, kan kita cerita banyak di ayat Alkitab yang Tuhan ajar supaya jangan sampai kamu merasa sombong kalau kamu berhasil. Cerita siapa? Gideon ya? Gideon ya? Ya. Ya? Yang cuma berapa orang? 300 doang kan? Cuma 300 tapi bisa kalahkan. Kenapa? Supaya jangan sampai nanti karena lu banyak, kamu menang, kamu sombong. Wah, saya menang karena hebat saya. Tapi logikanya nggak mungkin deh. Tapi Tuhan bisa buat mungkin. Nah, berarti Tuhanlah yang dimuliakan. Kalau disuruh pelayanan nggak bisa. Jangan pikir, lakukan aja bagian kita. Ya kan? Kalau kita melayani karena kita bisa, berarti kita yang sombong hebat. Tapi kalau sebenarnya saya nggak bisa loh. Tapi karena disuruh, ya saya jalanin. Saya jalanin tugas hal-hal yang saya sebenarnya nggak suka. Ada saya juga sama. Rekan saya berkeluh kesah. Wah, kayak gini, kayak begini. Saya bilang, Pak, sabar ya. Kita kan hamba Tuhan. Kita hati hamba aja. Ya, namanya budak, disuruh apa aja kita kerjain aja lah. Dengan penuh tanggung jawab. Saya mah gampang. Saya lakukan sikap saya seperti itu. Wong, yang lainnya bukan tugas saya. Tapi yang lain tugasnya enggak siapin. Wah, kemarin udah siap mau gubernur datang. Ini belum dibangkuki berantakan. Kayak gini gimana ini? Saya bilang, mana penyambut tamu? Ini bagian tugas dia. Mana bagian konsumsi? Ini harusnya ini. Oke, bukan bagian saya jalanin. Saya bilang panggil
panggil bagian keamanan, paling ini, tolong bilangin orang ini, datang ambil, tolong bagiin ini, kasih minum, tolong ini siapin gini dan sebagainya. Enggak kenapa. Tapi kalau kita bisa kerjakan semua demi kebaikan yang tercipta, wah puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Lakukan apa yang bisa kita kerjakan, bukan karena hal-hal apa, tapi kan Tuhan selalu ajarin ya, bahwa lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau hati kita baik, kalau kita hati benar-benar sayang sama Tuhan, wah gak usah pusing lah, lakukan aja. Kita hamba, kita budak, kita ini jongos lah, mau disuruh apa Tuhan ini, gak usah sombong, gak usah apa. Apa yang bisa dikerjain, kerjain aja. Yang penting jadi berkat, jadi berkat. Kehidupan kita juga sama. Gak usah lihat kedudukan kita apa, gak usah lihat ini apa. Ya, jalan sana sini. Kalau perlu angkat-angkat pun saya bantuin angkat. Wah ini ada harusnya office boy ini yang kayak gini-gini. Ya enggak kenapa. Kalau sana office boy belum siap ada, meja mau digotong ya kita gotong. Ayo. Ini mepet, nggak nunggu waktu-waktu kayak gini dan seterusnya. Nah begitu juga di rumah kita ajarin anak-anak kan. Nah kalau kita bisa ngajar seperti itu, apalagi sekarang tantangan anak-anak ya, anak-anak muda nih. Wah udah repot deh kita orang tua. Kalau kita nggak didik anak kita dari sekarang, ya tanaman karakter yang benar, yang baik, wah itu repot nanti ke depannya. Ya, biar anak-anak kita menjadi anak-anak seperti apapun, kelak tergantung orang tua bisa mendidiknya apa tidak. Cici saya hebat banget mendidik anak, saya salut sama dia. Wah anaknya luar biasa, berbakti sama orang tuanya luar biasa. Gak pernah ada satu anak yang gak pernah marah sama orang tuanya. Kayak apapun juga gak pernah. Tapi kadang-kadang anak sekarang kan suka bisa ngelawan, bisa ngoceh, bisa kritik ke orang tua. Tapi ada satu yang saya lihat gak pernah. Biar kayak gimana pun dia diam. Dia gak ini. Hebat. Tergantung kita mau didik kayak gimana. Yuk kita lakukan bagian-bagian kita. Ya, jangan sampai nanti saya pribadi, keturunan saya, kita nggak bisa menjadi contoh yang baik, kita sengsara rugi. Ya, kerjakan bagian kita. Sekali lagi ulangi yang pertama tadi ingat apa? Jangan kembali kepada kehidupan yang lalu sebelum kita dipanggil. Kalau sekarang engkau sudah kerjakan apa yang telah Tuhan bawa, terus maju. Progresnya ada, harusnya bertumbuh. Bukan mundur ke belakang kepada kehidupan yang lama. Jangan mundur. Jangan tinggalkan apa yang sebelumnya. Dulu saya gak ngerjain ini, sekarang saya sudah kerjain gini. Terus sekarang saya gak ngerjain lagi. Itu balik back kepada yang lampu. Jangan. Ya, apapun yang terjadi jangan. Kenapa? Karena Tuhan sudah panggil kita keluar. Tuhan sudah kasih anugerah kita diselamatkan. Tuhan sudah bayar dengan harga yang mahal. Tuhan mau bawa kita kepada negeri perjanjian. Tuhan mau kasih kita satu tempat yang berlimpah susu dan madu, penuh berkat Tuhan. Sekarang mungkin kelihatannya belum kita terima, tapi percaya waktu Tuhan yang terbaik buat kita. Karena itu yang kedua, berpegang teguh pada janji Tuhan apapun yang akan terjadi. Jadi dunia akan penuh dengan tantangan. Kita hadapi yang sekarang akan ke depan jauh lebih berat lagi. Kalau enggak dari sekarang kita belajar berpegang teguh sama Tuhan, kita enggak akan bisa. Enggak akan bisa. Ada orang-orang yang akhirnya terbawa dimasuk di masa antikris nanti lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Ya semoga kita bisa bertekun mulai dari sekarang dan selalu jadi doa saya, kalau boleh jangan sampai masuk antikris lah. Jangan sampailah masuk kita ke masa kesukaran besar. Kalau boleh menjadi orang-orang yang diangkat Tuhan sebelum masa itu terjadi. Kenapa? Enggak sombong, kita sadar kita enggak akan kuat.
Yang ketiga, yuk lakukan bagian kita dengan arahan Tuhan. Jangan cuma minta arahan Tuhan, jangan cuma berdoa sama Tuhan, tapi kerjakan apa yang kita doa sesuai tuntunan Tuhan. Jangan jadikan doa formalitas. Ya, jangan jadi Kristen yang formalitas, Kristen biasa-biasa. Tapi jadi Kristen yang turut ikut hidup seturut dengan Tuhan. Dengan begitu kita akan lihat janjinya ya dan amin pasti akan indah pada waktunya. Amin. Tuhan berkati. Yuk mari kita bangkit diri.